Seorang tenaga kerja wanita di Arab ini, hidupnya seketika berubah ketika diminta menikah dengan majikannya dan dijanjikan mahar 1 kilogram emas batangan. Ia rela melakukan ini demi membantu keluarganya di Indonesia. Tapi siapa sangka, pernikahan itu malah menjadi fitnah dan membuat keluarganya tertekan. Namaku Rena. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Setelah lulus SMA, aku nekat menjadi TKW di Arab demi membantu ekonomi keluarga. Meskipun waktu itu aku sedikit takut tentang banyaknya rumor yang menceritakan kalau menjadi TKW itu seperti menjadi budak yang harus melayani majikannya. Tapi aku nekat. Ibuku hanya penjual nasi pecel di Madiun dan ayahku buruh proyek yang kerjanya tak menentu. Aku ingat hari pertama aku menginjakkan kaki di Riyadh. Aku ditempatkan di sebuah rumah mewah milik seorang pria Arab bernama Tuan Fahad. Rumahnya besar, dindingnya putih krim, dan halamannya luas. Tapi seketika aku mulai sedikit was-was melihat siapa saja yang ada di rumah itu. Di sana hanya ada Tuan Fahad dan 2 pembantu laki-laki tua yang tinggal di sana. Tidak ada istri, tidak ada anak. Aku sempat ketakutan. Apakah aku akan aman di rumah ini? Tapi semua kekhawatiranku sirna saat pertama kali bertemu Tuan Fahad. Tingginya sedikit di atasku, badannya besar, wajahnya tegas, janggutnya rapi, tapi sorot matanya hangat. Ia menyambutku dengan senyuman. Aku mulai merasa tenang. Ia tak pernah marah, tak pernah menyentuhku. Ia selalu memperlakukan seperti manusia, bukan budak. Ia memberikanku makan di dapur sendiri, memberiku kamar bersih, dan jam kerja yang manusiawi. Bahkan saat aku salah mencuci pakaiannya, ia hanya tersenyum, lalu membantuku menunjukkan cara yang benar. Dari hari ke hari, aku mulai merasa nyaman. Aku memasak setiap hari, membersihkan rumah, dan sesekali mengobrol singkat dengannya. Saat makan malam, lama-lama aku berani bercerita. Bukan karena ingin dikasihani, tapi karena aku tak punya siapa-siapa di negeri ini. Dan Tuan Fahad entah kenapa terasa seperti keluarga. Aku cerita tentang adikku Sari yang punya cita-cita menjadi guru, tentang Raffi yang menangis ingin punya sepatu baru, tentang ibu yang sudah mulai tua tetapi masih tetap bekerja, dan tentang ayah yang selalu semangat bekerja. Tuan Fahad selalu mendengarkan. Ia tak banyak bicara, tapi aku tahu dia memperhatikan. Terkadang aku menangis di dapur saat teringat rumah, berharap ada keajaiban yang bisa merubah nasibku. Dan dalam kesibukanku sebagai pembantu, aku menemukan suatu hal yang tak kusangka akan membawa perubahan besar dalam hidupku. Suatu hari, aku diminta Tuan Fahad mencoba memasak masakan Indonesia, dan saat itu aku mencoba membuatkan sambal terasi. Kukira Tuan Fahad tidak akan suka dengan sambal itu karena pedas dan bau yang menyengat. Tapi begitu mencicipi, matanya berbinar, dan ternyata dia sangat menyukainya. Sejak itu, ia selalu minta aku masak langsung. Ia bahkan mulai meminta diajarkan membuat rendang, opor ayam, bahkan kolak. Mungkin karena itu, ia mulai memperhatikanku lebih dari sekedar pekerja. Aku tidak sadar kapan tepatnya, tapi perlahan cara ia menatapku berbeda. Lebih lembut, lebih dalam, dan jujur saja, aku pun mulai merasa nyaman dengan perhatian itu. Hingga akhirnya, suatu malam, aku mendengar ketukan di dapur. Dan saat kubuka pintu, Tuan Fahad berdiri di sana mengenakan baju putih panjang dan wajah yang tampak kuku. Apa yang ia katakan malam itu mengubah seluruh jalan hidupku. Malam itu, aku tak akan pernah lupa. Waktu sudah lewat 10 malam. Dan aku sedang menyiapkan air jahe hangat untuk diriku sendiri. Tubuhku lelah, tapi pikiranku justru penuh bayangan rumah. Saat itu, ketukan lembu di pintu dapur membuat jantungku berdegup cepat. Kupikir itu penjaga rumah. Tapi begitu pintu terbuka, aku tertegun. Tuan Fahad berdiri di sana. Bajunya memakai baju tidur putih yang longgar, rambutnya sedikit berantakan, dan matanya terlihat gugup. Tidak seperti biasanya. Biasanya ia begitu percaya diri, tegas, tapi malam itu seperti sedang menahan sesuatu yang besar. "Rena," katanya pelan,
Suaranya terdengar berat. "Apakah kamu sedang sibuk?" Aku langsung menggeleng. "Tidak, Tuan, silakan masuk." Dia melangkah masuk perlahan. Duduk di kursi dapur yang biasa kupakai saat mengupas bawang, lalu ia menatapku lama. Dan diam aku menjadi bingung. "Apa yang bisa saya bantu, Tuan?" Tanyaku sopan. Ia menatapku dengan sorot mata yang tak pernah kulihat sebelumnya. Lalu, dengan suara pelan yang hampir bergetar, ia tiba-tiba berkata, "Rena, maukah kamu menikah denganku?" Aku membeku. Untuk beberapa detik, dunia rasanya berhenti berputar. Detak jantungku berdegup sangat kencang. "Iya, Tuan." "Apa Tuan?" tanyaku. Meskipun aku jelas mendengarnya, ia menghela nafas panjang. "Aku serius, Rena. Aku tahu ini terdengar tiba-tiba bagimu, tapi aku sudah memikirkannya. Kamu jujur, baik, setia. Kamu tidak pernah meminta apapun. Kamu bekerja keras, dan kamu membawa kehangatan di dalam rumah ini. Aku tinggal di rumah yang penuh emas, tapi kosong. Dari cinta, kamu membawa kehidupan ke tempat ini, dan aku telah jatuh hati padamu." Tanganku gemetar. Aku tak langsung menjawab. "Tapi, kenapa saya, Tuan? Saya hanya seorang pembantu. Saya bukan orang kaya. Saya bahkan tidak tamat kuliah." Tuan Fahad tersenyum tipis. "Aku tidak butuh istri yang kaya. Aku butuh perempuan yang tulus, dan kamu adalah perempuan yang tulus itu." Dia meraih tanganku lembut, hangat, tidak memaksa. Saya tidak tahu harus menjawab apa, Tuan," kataku lirih. "Saya takut tidak pantas." Tapi Tuan Fahad justru tersenyum, lalu mengangguk. "Kalau begitu, izinkan aku membuatmu merasa pantas. Saya akan berikan mahar 1 kilogram emas untuk Rena, sebagai tanda bahwa saya serius, dan sebagai hadiah untuk keluarga di Indonesia. 1 kilogram emas, jumlah yang bisa menyekolahkan Sari sampai sarjana, membangun rumah untuk ibu dan ayah, bahkan membuka usaha kecil untuk masa depan." Aku menangis diam malam itu dalam kasur, bukan karena takut, tapi karena semua ini seperti tak masuk akal. Tapi takdir membawaku pada pilihan ini. Aku sempat khawatir. Apa kata orang di kampung? Apa aku akan dianggap perempuan mata duitan? Tapi aku tahu, aku tidak pernah meminta ini. Tuan Fahad yang menawarkannya. Karena tulus, aku juga takut. Bagaimana rasanya nanti jadi istri? Aku tidak bisa bayangkan malam pertama bersama pria Arab seperti apa. Tapi saat aku memandang mata Tuan Fahad, semua ketakutanku mereda. Dan dalam doaku malam itu, aku berkata, "Ya Allah, jika ini benar jalanmu, maka lapangkanlah hatiku. Berikanlah aku kekuatan untuk mencintai dia karenamu, dan berikanlah aku kesempatan untuk membahagiakan keluargaku dengan cara yang tak pernah kami bayangkan." Sejak malam itu hidupku berubah. Aku pasrah dan rela dinikahinya. Sebelum matahari naik tinggi, seluruh rumah sudah gempar. Para pelayan berbisik-bisik saat aku melintas. Mereka memandangku dengan mata membesar. Bahkan beberapa yang biasanya cuek, ini justru menawarkan teh atau sekedar senyum simpul. Aku hanya bisa menunduk. Tak lama kemudian, pengurus rumah tangga utama memanggilku ke ruang tengah. Di sana, duduk Tuan Fahad bersama pamannya yang lengkap dengan sorban putih dan jubah bersulap emas. Di hadapan mereka ada nampan berisi dokumen dan sebuah kotak kecil berukuran mewah. Hatiku berdebar. Aku belum sepenuhnya yakin ini nyata. "Rena," ucapnya dengan tenang, "hari ini aku ingin menunaikan niatku. Pamanku ini akan mewakili keluargaku dalam proses ijab kabul." Aku tercekat. Belum pernah aku berada dalam posisi seperti ini. Aku hanya anak kampung dari Madiun yang sejak kecil terbiasa duduk di lantai rumah papan sambil membantu ibu membungkus gorengan. Kini aku duduk di sofa mewah, dikelilingi oleh orang Arab berpakaian resmi dan hendak menjadi istri dari seorang tuan besar. Tanganku gemetar, tapi dalam hatiku aku berusaha mengingat wajah ibu, wajah yang penuh lelah, penuh harapan. Aku tahu ini bukan hanya tentang diriku lagi, ini tentang mereka.
tentang semua doa yang mereka panjatkan. Dari kampung jauh, ijab kabul berjalan cepat, singkat dan sederhana. Tak ada resepsi mewah, tak ada bunga seperti di televisi, tapi justru kesederhanaan itu yang membuat semuanya terasa hangat. Setelah akad, kotak kecil itu dibuka. Isinya emas batangan murni, 1 kilogram penuh. Aku hampir tak percaya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bahkan hanya melihatnya saja sudah membuat lututku lemas. Tuan Fahad menyerahkan kotak itu padaku sambil berkata, "Ini bukan harga dirimu, Rena. Ini adalah bentuk penghormatanku untuk keluargamu. Karena aku tahu betapa besar pengorbanan orang tuamu membesarkanmu." Aku menunduk, menahan air mata. Hati ini terlalu penuh untuk berkata apa-apa. Setelah semua tamu undur diri, aku dibawa ke kamar baru. Kamarnya lebih luas dari rumahku di Madiun. Langit-langitnya tinggi, ranjangnya empuk seperti awan, dan harum bunga mawar memenuhi seluruh ruangan. Aku berdiri kaku di dekat pintu, tak berani melangkah. Lalu terdengar suara ketukan pelan. Pintu dibuka pelan-pelan, dan Tuan Fahad masuk. Ia mengenakan jubah putih bersih, rambutnya rapi, dan sorot matanya lembut sekali. "Apakah aku boleh masuk?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. Dia berjalan mendekat, tapi tak langsung memelukku. Ia justru duduk di kursi, agak jauh dariku, lalu menunduk, seperti sedang menata kata. "Aku tahu ini bukan hal yang mudah bagimu," katanya pelan. "Aku pun tak ingin memaksamu jika malam ini kamu belum siap." Aku menatapnya. Hati kecilku bergetar. Disinilah aku tahu, laki-laki ini bukan hanya kaya harta, tapi juga kaya hati. Aku tidak ingin kau merasa bahwa kau menikah karena mahar atau karena hutang budi. Aku ingin kamu tahu bahwa sejak awal aku melihatmu sebagai perempuan yang pantas dicintai. Aku masih diam, lalu ia berdiri perlahan, mendekat dan duduk di ujung ranjang. Jarak kami hanya 2 jengkal. Ia menatapku, lembut sekali. "Rena, malam ini bukan tentang tubuh, tapi tentang hati. Aku tidak akan menyentuhmu kalau hatimu masih tertutup." Aku menunduk. Nafasku bergetar seketika. Aku merasa sangat malu, bukan karena takut, tapi karena aku belum pernah disayangi dengan cara seperti ini. Seumur hidup, aku hanya tahu cinta dari sinetron. Tapi malam itu, aku merasakannya. Benar-benar merasakannya. Aku memberanikan diri menatap matanya. "Tuan, panggil aku Fahad," katanya cepat. Aku tersenyum kecil. "Fahad, aku juga belum tahu bagaimana caranya mencintai. Tapi aku akan belajar." Ia terdiam lalu perlahan, ia mengulurkan tangannya. Untuk pertama kalinya, tanganku bersentuhan dengan tangan lelaki hangat, tenang, tidak menuntut, dan malam itu kami duduk berdampingan lama. Tanpa suara, hanya cahaya lampu temaram dan jentak jantung yang terasa nyata. Hingga akhirnya dalam bisikan lirih, aku berkata, "Kalau kamu tidak memaksaku, aku pun tidak akan menolak malam ini terjadi." Fahad menatapku lama, dan akhirnya menggenggam tanganku dengan lebih erat. Malam itu bukan tentang nafsu, tetapi tentang rasa syukur, tentang pengakuan hati, tentang awal dari kehidupan baru. Malam itu, aku tahu aku telah memilih jalan yang berat, tapi indah, dan sejak malam itu, aku bukan lagi sekedar pembantu. Aku adalah istri dari seorang pria Arab yang mencintaiku bukan karena fisik, bukan karena status, tapi karena aku, Rena, anak Madiun yang hanya tahu cara mencintai dengan jujur dan setia. Pernikahan kami sudah berjalan sebulan. Rasanya seperti mimpi yang belum usai. Setiap pagi, aku bangun dari ranjang empuk dengan spray bersih dan harum. Tuan Fahad selalu menyapaku dengan senyuman. Ia bukan pria romantis yang suka memuji, tapi ia menunjukkan cintanya lewat perbuatan. Seperti saat aku batuk ringan di malam hari, besok paginya langsung ada ramuan jahe dan madu di atas meja. Atau ketika aku sengaja mengatakan rindu masakan ibu, tiba-tiba ia menyuruhku memasak, lalu duduk menemaniku sambil mencoba gorengan sederhana buatan tanganku. "Gorenganmu lebih enak dari restoran bintang 5. Sambil tersenyum dan mencocol bakwan ke saus sambal, aku tertawa kecil.
Itu cuma gorengan Fahad. Gorengan buatan istri sendiri, itu rasanya lain. Kadang aku masih sulit percaya bagaimana hidupku bisa berubah secepat ini. Dulu aku hanya pembantu rumah tangga. Sekarang aku adalah nyonya rumah. Duduk sejajar dengan majikanku yang dulu hanya aku pandang dari jauh. Tapi yang lebih mengejutkan adalah ketika suatu sore Fahad menatapku sambil berkata, "Rena, ceritakan lebih banyak tentang keluargamu di Madiun." Aku langsung tercekat. Biasanya aku hanya menyebut sedikit bahwa aku anak pertama, bahwa ibuku jualan gorengan keliling, dan ayahku kuli bangunan, bahwa adik-adik tidak lanjut sekolah karena tidak bisa membayar sekolah. Tapi hari itu aku bicara lebih banyak. Aku ceritakan bagaimana setiap pagi ibu bangun jam 3, menanak nasi dan menggoreng tempe, lalu mendorong gerobak kecil ke pasar. Aku ceritakan bagaimana ayah dulu jatuh dari proyek dan harus menahan sakit karena tak ada uang untuk berobat. Wajah Fahad berubah saat mendengarnya. Lalu dengan lembut ia berkata, "Rena, aku ingin mereka hidup lebih layak. Tidak harus kaya, tapi cukup. Maukah kamu bantu aku wujudkan itu?" Aku hampir menangis mendengarnya. Beberapa hari kemudian, Fahad menyodorkan dokumen kepadaku. "Ini sertifikat tanah di dekat rumah orang tuamu. Aku beli atas nama ibumu." Tanganku gemetar saat menerima kertas itu. "Dan ini," lanjutnya sambil menyodorkan map lain, "ini dana untuk membuka usaha. Kamu bilang ibumu pandai buat gorengan. Aku ingin dia punya warung sendiri, bukan lagi mendorong gerobak." Aku menutup wajahku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Fahad memelukku dari samping pelan. Tidak banyak bicara, tapi pelukannya menjelaskan bahwa ketulusan rasa hormat dan cinta yang bukan hanya untukku, tapi untuk keluargaku juga. Hari demi hari berlalu, Fahad terus yang kubayangkan. Perhiasan uang, rumah kecil yang siap dibangun untuk adik-adik. Ia bahkan membelikanku sebuah motor untuk ayahku agar tidak perlu berjalan jauh menuju proyek. Aku bahagia, tapi juga takut, karena dalam hati kecilku, aku tahu semua kebahagiaan pasti akan diuji. Dan benar saja, ujian itu datang tak lama setelah kami mengirim uang ke Madiun. Hari itu aku mendapat kabar dari nomor tak dikenal. "Reni, ini Mbak Yani, tetanggamu. Maaf, aku harus mengomong ini. Sejak ibu punya tanah di warung, orang-orang mulai bicara yang enggak-enggak." "Bicara apa maksudnya?" tanyaku gugup. "Mereka bilang keluargamu pakai pesugihan." "Kok bisa?" tiba-tiba. "Aku juga dengar ada juga yang berbicara bahwa kamu telah dijual oleh orang Arab. Mereka bilang keluargamu pakai pesugihan dan uangnya dipakai buat beli tanah." Aku diam tak bisa berkata apa-apa. Aku tahu itu gak benar, tapi orang kampung, kamu tahu kan Rena, mereka gampang suuzon kalau lihat yang tidak baik. Setelah telepon itu aku hanya bisa terduduk di lantai. Nafasku sesak. Rasanya seperti ditusuk dari belakang oleh tanah. Malamnya, aku menceritakan semuanya kepada Fahad. Ia terdiam sejenak, lalu bertanya, "Apakah kamu ingin aku bantu perjelas keadaan ke mereka? Kirim surat atau video?" Aku menggeleng cepat. "Jangan. Aku gak ingin mereka merasa benar tentang diriku. Biarlah waktu yang menjawab." Tapi ternyata, waktu tak cukup. Beberapa hari kemudian, adikku menelepon dengan suara bergetar. "Kak, teman-temanku menjauh. Mereka bilang keluarga kita pamer. Ada juga yang bilang ibu pelihara tuyul, Kak." Aku capek. Air mataku jatuh saat aku memeluk lutut meringkuk di sudut kamar. Untuk pertama kali sejak menikah, aku menangis dalam diam karena kenyataannya yang pahit. Kebaikan pun bisa dianggap. Aku menangis dalam diam karena kenyataan yang pahit. Kebaikan pun bisa dianggap tidak baik. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat Tuan Fahad marah. Ia berjalan mondar-mandir di kamar. Tangannya mengepal. Orang-orang itu tidak tahu apapun tentangmu, tentang kerja kerasmu, tentang hatimu yang jujur. Tapi mereka dengan mudah menghakimi. Aku tak sanggup berkata apa-apa.
Lalu tiba-tiba ia berhenti dan berkata, "Kalau kamu mau, kita pindah. Kita bangun rumah di Indonesia. Aku ingin lebih dekat dengan mereka. Aku ingin mereka tahu siapa kamu sebenarnya." Aku menatapnya terkejut. Tapi dalam hatiku ada yang retak perlahan karena aku tahu konflik ini baru permulaan. Cinta kami bisa mengalahkan kesulitan, tapi apakah cinta juga bisa melawan fitnah? Apakah keluarga miskin yang tiba-tiba mendapat kemewahan akan benar-benar diterima dengan tangan terbuka, atau justru dituduh, dihina, lalu dikucilkan? Malam itu aku tidur dengan mata yang sembab. Bukan karena aku menikah, tapi karena aku ingin mereka bahagia terlalu cepat. Beberapa setelah itu, aku mulai merasa ada yang berubah dari diriku. Bukan karena perhiasan, bukan karena skandal kuat mahal atau dapur mewah tempatku memasak, tapi karena bertanya-tanya, apakah semua ini salah? Apakah menikah dengan orang Arab kaya yang mampu membahagiakanmu adalah kesalahan yang layak digunjingkan satu kampung? Aku tidak ingin merasa keluargaku merasa bersalah karena dibantu. Aku tidak ingin adikku ketakutan hanya karena teman-temannya sirik. Tapi dunia memang tak selalu berpihak pada orang yang tulus. Hingga suatu sore, ibuku menelepon dengan suara yang serak. "Rena, ibu sudah gak kuat. Tapi tadi warung kita dilempar batu sama orang. Katanya kita ini keluarga pura-pura mendadak kaya karena hal haram." Ibu cuma bisa diam, Rena. Ibu gak ngerti lagi harus bilang apa. Aku membeku. Tuan Fahad mendengarkannya. Ia duduk di sebelahku. Matanya tajam menatap ke depan. Diam, tapi aku tahu di dalam pikirannya sedang berkecamuk badai. Malam itu kami bicara berdua. Ia menyentuh tanganku. "Zahra, kamu tahu aku sayang sama kamu. Aku tidak akan menyakitimu, apalagi keluargamu. Tapi aku sadar, aku ini orang yang asing bagiku. Memberimu rumah dan usaha adalah hal biasa, tapi di kampungmu, itu mungkin seperti mukjizat yang membuat iri." Aku mengangguk pelan. Lalu dengan suara yang berat, Fuad berkata, "Bagaimana jika kita pergi ke Madiun? Bukan hanya liburan, tapi tinggal sementara. Aku ingin mereka melihatku, mendengar dariku langsung. Dan kamu, aku ingin kamu lihat bukan sebagai TKW atau istri orang Arab, tapi Rena, anak sulung Ibu Seminah yang jujur dan rajin sejak kecil." Aku diam, lalu ku angkat wajahku dan mengangguk. "Ya, kita pulang." 3 minggu kemudian, kami tiba di kampung. Mobil hitam besar kami langsung jadi pusat perhatian. Orang-orang berbisik, menyenggol satu sama lain. Apa yang mengintip dari balik korden? Apa yang memasang di pagar? Tapi aku tak gentar. Ibuku menyambut kami dengan pelukan. Tangisannya pecah. Ayah memelukku erat tanpa banyak bicara. Rumah kecil kami tampak sederhana tapi hangat. Dan malam itu kejutan datang. Fahad berdiri di depan masjid kecil di kampung kami, lalu memanggil beberapa tokoh masyarakat dan warga. Ia bicara dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, tapi penuh makna. "Saya bukan orang kaya yang ingin pamer. Saya hanya pria yang jatuh cinta pada Rena, gadis Madiun yang jujur, rajin, dan tak pernah meminta apapun. Saya menikahinya karena saya mencintainya dan membantu keluarganya. Bukan kewajiban, tapi kebahagiaan." Semua orang terdiam. Lalu Fahad mengeluarkan selembar kertas dan berkata, "Saya juga ingin bangun tempat usaha kecil di sini untuk Ibu Rena. Tapi saya bukan pelatih juga untuk ibu-ibu lain, biar semuanya bisa ikut sejahtera." Rasa haru tiba-tiba menyelimuti suasana. Dan untuk pertama kalinya aku melihat tetangga yang biasanya sinis mulai tersenyum. Beberapa hari setelahnya, orang-orang mulai berubah. Ada yang minta maaf diam-diam. Ada yang datang ke warung ibu untuk beli gorengan sambil tersenyum. Adikku mulai diajak main oleh teman-temannya. Semua mulai membaik dan aku sadar cinta memang tak cukup untuk mengalahkan prasangka, tapi kebaikan, konsistensi, dan keberanian menjelaskan kebenaran bisa mengubah pandangan siapapun. Setahun kemudian, warung ibu berkembang jadi kedai makan.
Fahad membuka program beasiswa kecil-kecilan untuk anak-anak Indonesia. Aku memang membimbing ibu belajar dan bikin usaha kecil-kecilan. Hidup kami tenang, bukan karena kami kaya raya, tapi karena kami tidak lagi merasa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Sore itu, aku duduk di teras rumah bersama Fahad. Tangannya memegang teh panas, matanya menatap sawah hijau yang membentang di depan rumah. "Aku mencintai Indonesia, Rena," katanya lembut, "karena aku menemukan kamu di sini. Dan kamu telah membuat aku mencintai hidup lebih dari yang pernah aku rasakan."